Selasa 4 Agustus 2020, duka mendalam menyelimuti Lebanon, tepatnya di kota Beirut. Pada petang waktu setempat terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Bagai bom Hiroshima dengan kekuatan setara gempa bumi bermagnitudo 3,3 skala Richter, ledakan itu meluluh lantakan pesisir Beirut dalam hitungan detik. Gedung-gedung yang terguncang akibat ledakan menyebabkan ratusan nyawa melayang serta ribuan orang luka-luka. Tangis histeris, kepanikan, hingga teriakan meminta tolong dalam sekejap menggema di ibu kota Lebanon itu. Diduga ledakan besar terjadi karena 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan selama 6 tahun di sebuah gudang di lokasi kejadian terpicu oleh sesuatu yang hingga kini belum diketahui penyebabnya. Alhasil, berbagai spekulasi berkembang. Benarkah ada unsur sabotase di dalamnya? Subhanallah, astagfirullahaladzim deh, jangan sampai kita ngelihat lagi dan kejadian apalagi di sini gitu ya, jangan sampai deh itu kejadian itu ada di Indonesia gitu. Saya nggak bisa ngebayangin gitu, pokoknya sangat dahsyatnya lah. Saya rasa kalau memang kita harus mati di situ, saya rasa dicabut duluan tuh perasaan sakitnya sama Allah. Kaget banget dan serem banget ya itu. Ya mudah-mudahan sih orang yang di sekitarnya selamat ya. Walaupun saya pernah lihat di Instagram yang rekam dari jarak jauh aja kena imbasnya gitu. Jadi aduh, amit-amit deh. Pasti di situ suasananya pasti serem banget ya. Dan aduh, istighfar aja deh. Ya Allah, itu serem banget Mas, ya Allah, ngeri ya, itu benar-benar kayak kiamat kali ya bagi mereka ya. Karena yang aku lihat di YouTube itu kan yang lagi kamerain, tadinya kan cuma di depan aja, tahu-taunya sampai ke dianya juga kan terkena kan, itu besar banget ya Allah. Mesti jangan sampai deh amit-amit, nauzubillah menjadi jauh-jauhin deh dari bencana kayak gitu, serem banget. Yang jelas saya sedih lah, saya miris walaupun saya bukan warga Lebanon, tapi sebagai sesama manusia ya sedih juga karena banyak korban jiwa yang terjadi di situ ya. Jadi saya ngeliat beritanya juga kayak percaya nggak percaya ini sebuah ledakan biasa atau memang kesengajaan. Tapi menurut sumber yang kita lihat di berita itu katanya nggak sengaja ya. Mudah-mudahan sih memang nggak sengaja ya, karena kalau memang itu disengaja kan kasusnya akan lebih parah lagi ya. Sebenarnya itu kan bukan bahan peledak ya. Jadi amonium nitrat itu kan digunakan sebetulnya buat pupuk ya. Kemudian buat juga cold pack juga di satu bahan yang sangat berguna sebetulnya. Cuman memang dia bisa digunakan sebagai bahan peledak. Sifat kimia dari amonium nitrat sendiri karena dia mengandung oksigen yang dalam jumlah besar. Jadi dan juga dia bisa kena api atau kena panas, itu akan menghasilkan gas yang dalam jumlah besar dan sangat cepat. Jadi amonium nitrat yang dalam jumlah besar itu, apalagi di situ terkena api, katanya kan yang saya dengar itu kan ada pengelasan dan memicu terbentuknya reaksi kimia yang sangat cepat, yaitu terbentukan gas N2, oksigen dan sebagainya. Jumlahnya sangat besar sekali, 2.750. Ini kan suatu jumlah ton ya, 2.750 ton, ini jumlah yang sangat besar sekali. Jadi wajar saja kalau seandainya menghasilkan suatu ledakan yang sangat besar dan menyebabkan ya katastrofe bencana. Ledakan dahsyat yang menghancurkan Beirut dan memakan korban ribuan orang bukanlah suatu hal yang baru terjadi di dunia. Pasalnya di beberapa negara lain juga pernah terjadi hal serupa. Lantas negara mana saja yang pernah mengalami ledakan besar seperti di Lebanon? Berikut rangkumannya. Runtuhnya menara kembar World Trade Center New York yang terjadi hanya dalam kurun waktu 2 jam pada 11 September 2001 lalu menjadi salah satu tragedi dengan ledakan dahsyat dan dikenal sebagai tragedi WTC 9/11. Meski sudah hampir 19 tahun berlalu, kejadian tersebut masih menyisakan kenangan mendalam. Kala itu warga Amerika Serikat sangat berduka akibat serangan dan ledakan yang menewaskan hampir 3.000 orang dan membuat 6.000 lainnya luka-luka. Tak hanya korban jiwa, tragedi ini mengakibatkan 2 menara kembar World Trade Center yang merupakan pusat bisnis di kawasan Manhattan runtuh dalam sekejap setelah diserang oleh kelompok militan dengan menggunakan pesawat terbang.
Ledakan besar lainnya juga pernah terjadi pada 26 April 1986 pada sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet. Ledakan ini dinobatkan sebagai ledakan paling buruk sepanjang sejarah karena radiasinya mencapai 400 kali lipat lebih banyak dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hujan beracun juga merusak tanaman dan menyebabkan mutasi berbagai hewan di sana. Akibatnya kurang lebih 600.000 penduduk terkena radiasi tingkat tinggi dan 350.000 orang lainnya harus mengungsi karena tempat tinggalnya terkontaminasi. Bahkan saking dahsyatnya ledakan Chernobyl kala itu, efeknya juga dirasakan hingga di negara-negara lainnya seperti Skandinavia, Swiss, Yunani, Italia, Prancis, dan Inggris. Ledakan besar juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Malam yang seharusnya dijadikan ajang berkumpul dan menghilangkan penat setelah beraktivitas seharian, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tepat pada tanggal 30 Oktober 1984, keheningan malam seketika terenggut oleh dentuman-dentuman luar biasa dari berbagai jenis amunisi yang meledak dan terlempar ke sana kemari di udara. Ledakan yang terjadi membuat 6 gudang peluru terbakar. Akibatnya gudang yang berisi berbagai jenis bahan peledak nyasar tak terkendali ke pemukiman penduduk hingga menimbulkan korban dan ribuan warga diungsikan. 84 itu waktu itu kan saya masih tinggal di Cianjur ya. Jadi maksudnya saya kan kalau di Jakarta kan pasti ngerasain banget gitu seremnya gimana. Walaupun kita masih di daerah saat itu ya serem aja. Kebayangkan sama kita itu kan mungkin karena akibat itu kecerobohan atau ada sabotase atau apa sih, kan kita cuma masyarakat umum jadi bertanya-tanya gitu. Takut aja, sekarang kan baru kejadian ya yang di Libanon itu ya mengingatkan lagi bahwa di Indonesia juga pernah terjadi dulu tahun 84 gitu. Aduh. Oh iya, zaman dulu banget, tapi saya udah agak lupa. Heboh. Tapi kan saya dulu kan tinggalnya di Solo. Jadi mungkin tidak seheboh yang orang tinggal di Jakarta ya, karena kan saya tinggal di Solo. Aduh, sama-sama lah yang namanya ledakan, itu semuanya menyeramkan. Ya sama-sama aja, mau yang besar mau kecil, tapi ledakan itu kan memakan korban juga. Serem. Sudah 75 tahun berlalu, tepatnya 6 Agustus 1945, pesawat pembom Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium di atas kota Hiroshima dan menewaskan sekitar 140.000 orang. Tak berhenti sampai di situ, 3 hari setelahnya, bom atom kedua kembali dijatuhkan di Nagasaki hingga menewaskan 70.000 jiwa. Tragedi inilah yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat dan Perang Dunia Kedua berakhir 2 pekan kemudian. Ledakan tersebut terbilang maha dahsyat, mengingat bom atom itu sudah disiapkan selama 6 tahun lamanya, hasil kerja rahasia para ilmuwan dari Eropa dan Amerika Utara. Sebelum bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, tepat di tahun yang sama, bom juga meledak di dekat Alamogordo, New Mexico, berkekuatan sekitar 20 kiloton. Ledakan maha dahsyat ini dinamakan Trinity, lantaran merupakan uji coba nuklir bom atom proyek Manhattan dan bom atom pertama yang dijuluki The Gadget. Alhasil dari ledakan inilah para ilmuwan sadar bahwa warga sipil di New Mexico mungkin sudah terpapar radiasi melebihi tingkat yang aman. Ledakan tak kalah besar pernah terjadi di tahun 1917. Sebuah kapal kargo Perancis yang penuh dengan bahan peledak untuk Perang Dunia Pertama bertabrakan dengan sebuah kapal Belgia di pelabuhan Halifax, Kanada. Saking dahsyatnya, meledaknya 2 kapal ini bahkan setara dengan 3 kiloton TNT yang bisa memicu tsunami setinggi 18 meter, bahkan hingga 1,2 mil dari pusat ledakan. Kehancuran yang terjadi memakan korban hingga 2.000 orang meninggal dan 9.000 orang lainnya terluka. Peristiwa ini pun tercatat sebagai ledakan terbesar di dunia yang dilakukan secara sengaja dan disebabkan oleh manusia.
Kini peristiwa itu dikenang sebagai ledakan Halifax dan hanya bisa dikalahkan oleh bom atom dalam hal kedahsyatannya.